Sebenarnya cahaya itu adalah pertanda dari si penjaga gunung itu tentang keadaan Indonesia nanti. Gunung Galunggung itu udah gerak, dalamnya itu udah gerak. Di balik gunung tersebut ada dua kubu kerajaan, di mana kerajaan tersebut sudah memanas. Yang dalam artian jika terjadi bentrok atau seperti pertengkaran antar dua kerajaan tersebut, maka di tahun ini atau tahun depan akan terjadinya gempa bumi. Kalau cahaya itu nongol, pasti pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Apalagi tahun ini adalah tahun-tahun pesta demokrasi yang mencalonkan diri, dan mereka di backup oleh para spiritual, di mana para spiritual ini nyari pusaka nih ke sini buat pegangan. Hari-hari menuju pencoblosan pemilu, sosial media dibuat heboh oleh kejadian misterius di puncak Gunung Galunggung. Sebentuk awan kecoklatan memanjat langit. Sementara itu, di tengah gumpalan awan itu, sesekali terlihat kilat meluncurkan warna keperakan. Pijar petir itu dari kejauhan seperti membentuk sebilah keris yang bercahaya. Spekulasi pun beredar. Ada juga yang mengaitkannya dengan sebuah pertanda menjelang pemilu. Tapi benarkah ada makna yang bisa dibaca dari sana? Mungkinkah ada hubungannya dengan pemilu serta pergantian pemimpin? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kejadian misterius di puncak Galunggung sedang viral di sosial media. Gunung tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat itu seperti memberi kode tertentu akan terjadinya sesuatu yang besar. Kode itu dikirimkan lewat gumpalan awan kecoklatan di atas Galunggung. Terekam menjelang petang, gumpalan awan itu dihiasi sambaran petir yang membentur warna keperakan. Dalam telisik mistik Caca Caroline, peristiwa di puncak Galunggung itu memang pertanda gaib yang dikirimkan penguasa gunung. Ya, setiap gunung itu pasti ada penghuninya, bahkan rajanya, bahkan istana gaib itu di setiap gunung tuh pastilah tempatnya mereka gitu. Pertanda dari si penjaganya sih sebenarnya. Gunung Galunggung ini kan tempat tapa ya, tempat para petapa. Zaman dulunya itu dipakai buat para orang-orang sakti lah untuk bertapa di sana. Galunggung memang agak berbeda dengan gunung-gunung keramat lain. Disinilah para spiritualis
secara diam-diam naik ke puncak untuk mencari semacam pusaka. Pusaka ini dipesan oleh mereka yang sedang berebut kekuasaan. Celakanya, terjadi penolakan secara gaib dari para penjaga gunung. Akibatnya, gunung mulai bergolak karena para spiritualis yang datang membawa misi dari mereka yang tidak amanah. Sebenarnya cahaya itu adalah pertanda dari si penjaga gunung itu tentang keadaan Indonesia nanti. Gunung Galunggung itu udah gerak. Dalamnya itu udah gerak. Spiritualis atau paranormal, kalau bisa datang ke sana itu jangan bertapa untuk membantu orang-orang yang tidak amanah, yang mencari keuntungan, mencari kursi kepentingannya sendiri, dan itu ada hubungannya sama pemerintahan. Para ahli spiritual yang dipesan calon-calon penguasa ternyata semakin banyak yang datang ke Galunggung. Itu yang melahirkan kejadian-kejadian misterius, termasuk gumpalan dan petir yang viral. Jadilah gumpalan awan disertai kilatan petir adalah reaksi mistik akibat banyak dukun yang menarik energi gaib dari Galunggung. Maka, jika kejadian aneh bermunculan dari Galunggung, sebuah pertanda tidak baik sedang terjadi. Kalau cahaya itu nongol, pasti pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Apalagi tahun ini adalah tahun-tahun pesta demokrasi. Jadi makin banyak orang-orang yang serakah, yang mencalonkan diri, dan mereka di backup oleh para spiritual, di mana para spiritual ini nyari pusaka nih ke sini buat pegangan. Gumpalan awan yang berhias sambaran petir di Gunung Galunggung memang bukan peristiwa alam biasa. Ada sinyal mistis yang dikirimkan, terutama sekaitan dengan pemilu. Lantas, benarkah? Selain itu, Galunggung juga sedang memberi pesan mara bahaya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tarian terasa ganjil di sekitar Anda. Galunggung memang bukan gunung tertinggi di Jawa Barat, tapi termasuk yang sangat keramat. Berada di ketinggian 2240 mdpl, Galunggung pernah menjadi pusat kerajaan tua jauh sebelum ada negeri Pajajaran yang masyhur itu. Keberadaan istana kuno itu yang membuatnya memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Dan kini, dalam pandangan batin Mian, kerajaan-kerajaan gaib di Gunung Galunggung sedang bergolak. Di balik gunung tersebut ada dua kubu kerajaan, di mana kerajaan tersebut sudah memanas. Yang dalam artian jika terjadi bentrok atau seperti pertengkaran antar dua kerajaan tersebut, maka di tahun ini atau tahun depan akan terjadinya gempa bumi. Gunung Galunggung jika terjadinya gempa bumi akan retak seperti dulu. Nah,
Di sini ada kerajaan yang dimana kerajaannya warna hitam dan ada yang warna putih seperti cerah di situ, putih kuning cerah. Antara dua tersebut ini sedang memanas, adanya konflik di situ. Nah, untungnya Mian lihat di sini di balik tersebut itu sekarang mereka tuh kayak memanas dan ingin saling menghancurkan. Jangan sampai alam gaib di sana antara dua kerajaan tersebut saling bentrok. Gunung Galunggung memang sudah sangat lama tidak menunjukkan tanda-tanda aktif. Terakhir, meletus pada 31 Januari 1982. Itu artinya sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Tapi kini, 2 hari menjelang pencoblosan pemilu serentak, Galunggung memberi sasmita yang tak biasa. Sebagai anak indigo, Mian melihat sasmita Gunung Galunggung tidak hanya untuk suksesi kepemimpinan nasional. Lebih dari itu, gumpalan awan yang berhias kilatan petir adalah sinyal Galunggung yang bisa sangat berbahaya, termasuk kemungkinan akan meminta tumbal. Untuk tumbal ini, perang antar gaib bisa jadi karena energi positifnya diserap oleh mereka, menjadikan energi. Nah, si energi negatifnya diserap juga oleh kubu yang dimana dia energinya negatif, agar semakin kuat. Nah, antara si negatif dan positif bentrok, lalulah terjadi adanya bencana. Yang perlu diwaspadai akan kejadian ini, nah, paling lambat itu awal tahun depan, itu akan adanya terjadi gempa bumi lumayan besar, sepertinya 6 kalau Mian lihat, karena dipengaruhi oleh perang gaib mereka, dan Gunung Galunggung itu akan retak. Kejadian-kejadian ganjil di gunung memang bukan tanpa makna. Sebab inilah kawasan berhawa metafisika yang setiap peristiwa memiliki makna. Setiap gunung juga memiliki penunggu gaib yang tidak bisa dibuat main-main. Apalagi datang hanya untuk mencari sesuatu yang terlarang. Kenyataan pahit itu dialami oleh 16 pendaki yang tersesat secara misterius karena ingin mencari sebuah mustika. Mereka naik ke Gunung Pangrango untuk kemudian dibawa masuk ke alam tak terlihat akibat memiliki tujuan lain. Untuk mencari mustika bisa jadi karena Gunung Pangrango itu di penghuni ada ini sosok ular besar hitam besar sekali di situ, bisa melilit gunung tersebut. Nah, mungkin jika ada isu katanya mencari mustika, mungkin mustika ular itu yang mereka cari. Padahal kesalahan besar, dia yang menjaga gunung. Jangan diganggu, kalau kalian minta doa sekadar minta doa aja, jangan meminta. Apalagi ada taruhannya nyawa. Kenapa mereka tersesat? Karena di antara mereka banyak sekali yang menggunakan barang-barang atau di mana ada benda-benda berunsur magic di situ. Nah, bentrok dengan penghuni di sana. Bentrok lalu mereka disesatkan. Itu seharusnya kalau ke tempat tersebut ingin berziarah, jangan sekali-kali membawa mustika, membawa kalaupun berbentuk apapun yang dimana itu tuh mempunyai energi. Gitu, cukup bawa air, minta doanya, udah. Gak usah kayak bawa benda-benda yang keris lah, atau pegangan lah, batu atau apa, gak usah. Tapi benarkah 16 pendaki yang disesatkan ke dimensi gaib karena bertujuan tidak baik? Lalu apa yang membuat mereka bisa menemukan jalan kembali ke alam nyata? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Kisah pendaki gunung yang tersesat memang bukan sekali atau dua kali terjadi. Juga di Gunung Pangrango. Terakhir, 16 orang yang tak ditemukan jejaknya karena konon mereka datang untuk misi mencari sebuah pusaka. Beruntung, rombongan ini bisa ditemukan dengan selamat. Tapi mendaki dengan tujuan menarik mustika dari alam gaib adalah kesesatan tersendiri. Sebab taruhannya nyawa. Apalagi jika secara spiritual mereka tidak memiliki bekal batin yang kuat. Emang udah kuat. Emang pakemnya udah cukup. Kalau selama baru belajar, jangan coba berani apalagi mencari mustika. Ketika mustika itu atau kris itu dicari tapi tidak berjodoh dengan yang mencari, itu tidak akan pernah bisa berhasil buat ditemukan. Iyalah, karena tujuannya aneh. Jadi mereka tuh kayak oke, baru menguasai keilmuan ini, terus coba untuk cari pusaka ini, tapi sebenarnya dia tuh belum menguasai gitu. Jadi mau coba-coba, akhirnya apa-apa sendiri. Naik gunung tentu saja bukan semata aktivitas alam yang membutuhkan fisik. Dibutuhkan bukan saja keberanian, tapi sekaligus hati yang bersih. Sebab semua gunung memang ada kehidupan lain yang tak kalah megah. Termasuk istana gaib lengkap dengan raja dan para bangsawan hingga prajurit-prajurit penjaganya. Mereka yang celaka umumnya abai pada larangan yang berlaku di wilayah tersebut, termasuk membawa niat yang tidak baik. Semua gunung ada istana, semua gunung ada penjaganya. Yang mau ritual di situ, yang mau bertapa di situ, yang emang kemampuannya itu cukup besar powernya. Kalau yang nanggung-nanggung atau baru belajar, lebih baik jangan ke sana apalagi mencari sesuatu. Ketika kita datang ke sana dengan tujuan niat yang nggak baik, kita akan selesai. Meski termasuk gunung yang populer bagi para pendaki, tapi Pangrango bukan tempat sembarangan. Inilah salah satu paku bumi Pasundan, sehingga banyak sosok gaib yang ikut bersemayam, terutama untuk selalu menjaga agar tanah Pasundan tidak terguncang. Para spiritualis biasa mengidentifikasi penunggu gunung ini sebagai tokoh sakti berbusana menyerupai para wali. Bersamanya ada ular raksasa yang bisa membuat pendaki celaka jika berlaku tidak baik di sana. Sosoknya ada, aku lihat kayak pakaian wali serba putih, itu ada jenggot putih, terus ada satu ular, tapi kayaknya ini salah satu ular ini adalah peliharaannya dari si orang sakti ini. 16 orang ini ada yang datang ke sana tuh dengan kondisi yang dia nggak kondisi bersih, dan tujuannya juga nggak baik. Dalam hazanah mistik, gunung memang bukan tempat biasa, serta tidak boleh diperlakukan biasa-biasa saja jika tidak ingin celaka. Gunung juga selalu penyampai pesan dari alam tak terlihat kepada umat manusia. Jadi, gumpalan awan dan kilatan petir di Gunung Galunggung
adalah pesan yang membawa sebuah sasmita. Juga peristiwa tersesatnya 16 pendaki yang ingin mencari pusaka di Pangrango. Jadi, mari berhati-hati, apalagi 2 hari lagi ada hajat pemilu yang tak sepi dari anasir mistik. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.